Desa Karangendah, Kecamatan Langkiti, Kabupaten Bogor. Yes, we started at the park, used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. See, it's very divine, you're one of a kind, but you mash up my mind. You have to get declined, oh Lord. Sebuah negara tidak akan hancur oleh 1000 pengemis yang ada di negara tersebut. Tetapi, sebuah negara akan hancur ketika ada beberapa koruptor di negara tersebut. Korupsi sudah merambah pengelolaan dana desa. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakatlah yang menjadi sasaran. Apabila tidak ada upaya serius untuk mengantisipasi, bukan meningkatkan kesejahteraan yang terwujud, melainkan pemerataan korupsi hingga ke pelosok desa. Masyarakat pedesaan akan berbeda dengan masyarakat kota. Gaya hidup, pandangan hidup, perilaku, termasuk kelembagaan masyarakat dan kepemimpinannya. Saat ini, pembangunan desa menjadi salah satu prioritas pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Nawacita ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sejak bergulir pada tahun 2015 lalu hingga tahun 2021 sebanyak 400,1 triliun dana desa mengalir ke 957 desa. Tujuannya mengurangi jumlah warga miskin, mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam kenyataannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan korupsi. Tata kelola dana desa belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Tren korupsi kian meningkat dari tahun ke tahun. Praktek korupsi perangkat desa menempati urutan ketiga tertinggi setelah ASN dan swasta. Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat sejak tahun 2015 sampai 2020 sebanyak 676 terdakwa kasus korupsi berasal dari perangkat desa. Semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi. Dari segi pelaku, kepala desa lah adalah yang terbanyak menjadi pelaku korupsi. Area yang rawan antara lain saat perencanaan dan pencairan. Apa yang terjadi jika terus begini keadaannya? Apakah kita akan semakin maju? Berikut ini adalah contoh penggelapan dana yang sering terjadi di perdesaan. Mari kita saksikan bersama-sama. Video ini menceritakan tentang penggelapan dana desa yang sering terjadi.
Sri Astuti adalah seorang kepala desa yang baru saja dilantik sekitar 2 bulan silam. Sri Astuti terpilih menjadi kepala desa Karangendah berkat visi misinya. Saat berkampanye dalam proses pemilihan kepala desa Karangendah, Sri Astuti berhasil meraup 60% suara, sehingga menjadikannya orang nomor 1 di desa tersebut. Di usianya yang masih terbilang muda 35 tahun, Sri Astuti memiliki 2 anak cantik yang juga dikenal ramah dan taat beribadah, adalah Novi dan Lia. Mempunyai seorang anak yang baik, ia juga kerap memberi masukan dan nasihat untuk ibunya Sri Astuti. 2 bulan menjadi pemimpin desa Karangendah, Sri Astuti ditangkap aparat penegak hukum karena praktik korupsinya yang ia lakukan. Tertangkapnya Sri Astuti bermula dari aduan masyarakat yang meyakini pemimpin muda ini menyelewengkan dana desa untuk rakyat miskin di desa Karangendah. Permisi Bu, ya, ada apa? Itu bagaimana ya Bu tentang dana reskrim kita yang seharusnya sudah dibagikan oleh orang yang bersangkutan? Kamu itu nggak seburu-buru, kan bisa nanti-nanti. Saya soalnya lagi sibuk tentang proyek itu loh, anggaran dana. Tapi itu untuk dana itu tuh sudah banyak yang ditanyakan oleh warga-warga loh Bu. Kamu itu sudah dibilangin, nanti kan bisa. Saya tuh lagi pusing sekali nih mengurus hal-hal yang lain. Penggarapan jalan itu jauh lebih penting. Baik Bu, kalau begitu saya permisi. Ya. Sri Astuti selalu saja menutup-nutupinya, hingga akhirnya warga menjadi resah. Malam itu pun tiba, kedua anaknya mendatangi kantor di tempat Sri bekerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada Mbak Novi sama Mbak Lia. Ada keperluan apa ya Mbak? Ibunya ada di kantor kan, Mbak? Aduh, tadi baru aja ibunya pergi Mbak. Kamu tahu nggak ibunya pergi kemana? Nggak biasanya tahu jam segini udah pergi. Kurang tahu ya Mbak, soalnya saya juga nggak tahu. Tadi tuh ibu bilang cuma ibu mau pinjam proyek gitu. Oh, atau proyek yang di Seminung ya? Yang di Jalan Seminung? Oh iya Mbak, tapi nggak tahu sih Mbak jugaan. Mbak di sini ada kepentingan apa ya Mbak? Enggak sih Mbak, cuma mau nanyain soal pembagian raskin. Soalnya udah banyak banget rakyat yang ngeluh kok belum dialirkan ya. Kan bingung jawabnya gimana. Terus mau nanya sama ibu gitu. Kok mbaknya diem kayak gitu, kayak ada yang aneh, ada apa ya mbak? Jadi gini Mbak, sebenarnya tuh dana yang Mbak maksud itu udah masuk ke desa tuh mal 1 bulan yang lalu. Tapi nggak tahu kenapa sama ibu tuh belum dibagi sama warga gitu loh Mbak. Jadi Oh jadi begitu, ya udah nanti coba saya tanya ke ibu dulu ya mbak. Mbak kalau begitu Ya udah, sudah. kalau gitu kami permisi pamit dulu ya mbak. ya Mbak, hati-hati di jalan ya Mbak. Iya, Maaf ya Mbak, maaf mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu udah pulang. Iya, anak-anak duduk sini, duduk sini. Kok tumben dua-duaan duduk di sini? Ada apa? Bu dari habis pulang lihat proyek ya, Bu? Iya, aku tahu. Jadi gini loh bu, tadi itu kami tuh ke kantor ibu, tapi ibu udah pergi. Oh gitu. Kok tumben amat nyariin ibu di kantor? Makasih Bu, cuma mau nanyain aja soal proyek pembagian raskin. Kan seharusnya sebulan sebelum sekarang udah dibagiin Bu. Kenapa belum dibagiin ya Bu? Soalnya kan banyak yang nanyain ke kami, ke kakak. Kan nggak tahu jawabnya gimana. Ibu kok diem? Dananya aman kan Bu? Iya nah, dananya aman kok. Cuman tuh masih menunggu momen yang tepat aja untuk membagikannya ke warga. Momen tepat? Momen tepat gimana bu maksudnya? Itu nih uang orang loh bu, ingat bu, kita nggak boleh Nah, uang itu masih aman dan masih utuh. Tinggal menunggu momen yang tepat aja untuk ibu membagikan dana itu ke warga. Gak usah khawatir, ibu pasti akan menjaga amanah kok. Tenang saja ya kalian berdua. Terus kenapa tidak dibagikan bu? Kasihan warga yang sudah menunggu. Ingat bu, kita tidak boleh menunda apa yang sudah menjadi hak milik orang lain. Sudah nah, tidak usah dicemaskan. Nanti ibu yang mengurus semuanya. Kalian tidak usah memikirkan hal itu ya. Udah.
Kalian mending sekarang istirahat, berdua udah malam, ibu juga baru pulang capek. Ya, Selamat istirahat Ibu. ya, selamat istirahat ibu. Percakapan antar anak dan sang ibu berlangsung selama sekitar 15 menit. Setelah itu mereka tampak masuk kamar untuk beristirahat. Beberapa hari kemudian, warga mengadukan Sri Astuti ke kecamatan dengan tuduhan menggelapkan uang Raskin. Dan setelah melalui proses penyelidikan, Sri Astuti terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dana bantuan rakyat miskin yang dialokasikan untuk warga desa Karangendah. Akibat perbuatannya, Astuti langsung dibawa ke kantor Polsek Karangendah untuk diproses secara hukum. Baiklah, sekian dari video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.